pemirsa, senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, pasca gerhana matahari total, BMKG pantau gravitasi bumi. Ada pula pelayanan kesehatan untuk tunawisma. Ya, selanjutnya hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang bagaimana memulai langkah menjadi wirausaha muda. Selengkapnya dalam segmen Bincang. Pemirsa, fenomena gerhana matahari sebagian yang terjadi di Jakarta pada Rabu 9 Maret kemarin menyita perhatian warga Jakarta untuk menyaksikan fenomena alam yang terjadi 350 tahun sekali. Ya, sebagian warga memilih untuk menyaksikan gerhana matahari sebagian di kantor pusat BMKG Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jakarta menyelenggarakan pemantauan gerhana matahari total serentak dari 7 kota yang menjadi wilayah potensial untuk melihat fenomena gerhana matahari total atau GMT pada Rabu 9 Maret 2016 kemarin. Bertempat di Aula BMKG Pusat Jakarta, pemantauan GMT berlangsung sejak pukul 6 hingga 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Pemantauan dilakukan melalui siaran langsung yang melibatkan perwakilan BMKG daerah di Kota Muko Bengkulu, Palembang, Tanjung Pandan, Palangkaraya, Balikpapan, Palu, dan Ternate. BMKG tak hanya melakukan pemantauan GMT saja, namun juga melakukan pemantauan gerhana matahari sebagian atau GMS dari beberapa lokasi, salah satunya di Jakarta. Pemantauan yang diperuntukkan bagi para awak media ini ternyata juga menyita perhatian warga Jakarta yang ingin menyaksikan fenomena GMS. Tak sedikit warga yang mengunjungi kantor pusat BMKG untuk bersama-sama menyaksikan fenomena GMS secara langsung. Pihak BMKG mengakomodir rasa penasaran warga dengan menyediakan kacamata khusus untuk melihat gerhana matahari. Ya, saya kira antusias dari masyarakat itu cukup bagus ya. Terbukti juga mungkin mereka juga mengakses lewat BMKG yang sudah menyampaikan bahwa kita akan mengadakan live streaming. Jadi mereka bisa lewat ini. Tapi dampaknya ini yang saya katakan bahwa kita sendiri di sini mengalami down komunikasi karena hit dari sistem komunikasinya itu cukup padat sekali gitu. Ini yang memang di luar dugaan. Tetapi permasalahan sendiri sekarang dari masing-masing lokasi yang saya sebutkan 7 lokasi tadi, di mana BMKG melakukan observasi full di sana itu juga mengalami lokal gangguan komunikasi. Salah satu warga yang antusias untuk menyaksikan gerhana matahari sebagian adalah Ervin, yang datang dari wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ervin mengajak keluarganya untuk bersama-sama melihat secara langsung gerhana matahari sebagian di pelataran BMKG Pusat. Ini kejadian fenomenal yang tidak terjadi setiap hari. Ini terjadi waktu saya kecil pertama kali. Saya pernah lihat ini, pernah dengar waktu sekitar umur 4 atau 5 tahun. Sekarang kejadian lagi, katanya akan terjadi kemungkinan 350 tahun lagi. Terus ini kejadian yang luar biasa. Dan tadi saya juga coba ke planetarium, tapi di sana macet sekali, jadi pindah ke sini. Secara garis besar sih saya puas, karena kan memang di Jakarta gerhana mataharinya cuma sebagian, nggak total. Selain Jakarta, ada 10 kota lain di Indonesia yang juga mengalami gerhana matahari sebagian, yaitu di Kota Bandung, Padang, Surabaya, Pontianak, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Kupang, Manado, dan Ambon. Pode Rizky, Denny Kristiawan, DAI TV. Ya, gerhana matahari total yang melintasi sebagian besar wilayah di Indonesia pada 9 Maret 2016 diyakini tidak menimbulkan dampak tertentu bagi bumi. Ya, hal tersebut dinyatakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat melakukan pemantauan gerhana matahari total dan sebagian di Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan gerhana matahari total yang melintasi sebagian wilayah Indonesia pada 9 Maret 2016 tidak menimbulkan dampak yang signifikan bagi bumi dan kehidupan manusia. Hal ini dituturkan oleh Mas Turyono, Deputi Bidang Geofisika BMKG Pusat, saat melakukan pemantauan GMT secara serentak di Jakarta.
Meskipun terjadi perubahan jarak antara bumi dengan matahari dan bulan pasca GMT, namun hal tersebut dipastikan tidak berdampak pada peristiwa alam tertentu. Hanya saja BMKG tetap melakukan pemantauan dan perekaman selama 1 bulan untuk meneliti apakah perubahan jarak antara bumi dengan matahari dan bulan berpengaruh pada daya tarik bumi atau gravitasi. Secara umum tidak ada dampak yang mempengaruhi kehidupan manusia kecuali kita merasakan bahwa yang seharusnya ini siang menjadi malam. Dampak yang lain saya kira tidak ada ya. Mungkin dampak sedikit saluran komunikasi mungkin bisa juga terganggu karena adanya penutupan matahari, kemudian lapisan ionosfer yang mestinya kondisi tertentu bisa menyalurkan komunikasi, tetapi karena adanya ini agak sedikit terganggu juga. Gerhana matahari total yang tahun ini hanya terjadi di daratan Indonesia dirasa begitu istimewa. Hal ini dikarenakan gerhana matahari total baru akan kembali melintasi wilayah yang sama pada 350 tahun mendatang. Saya kira untuk yang seperti ini ya kan, lokasi yang sama ini prediksi dari para astronom itu sekitar 360 tahun. Tetapi untuk gerhana matahari total itu return kembalinya itu bisa cuman hanya 16 tahunan. Cuman tentu saja kondisinya nggak sehebat ini gitu ya. Mungkin hanya sebagian nanti gitu. Sedangkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional memprediksi gerhana matahari total selanjutnya akan terjadi di wilayah Maluku dan Papua Barat pada tahun 2023. Wode Rizky, Denny Kristiawan, DAI TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerataan akses kesehatan di tanah air masih belum terwujud 100%. Warga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah masih sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan karena terbentur biaya. Ya, demi memberikan layanan kesehatan kepada para tunawisma, beberapa perwakilan gereja yang tergabung dalam Moria Ministry bekerjasama dengan 6 dokter untuk menyelenggarakan pengobatan gratis bagi lebih dari 200 tunawisma yang berasal dari Kota Tua hingga Depok. Iuran kesehatan yang dibebankan kepada pasien seringkali menjadi halangan bagi warga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, terutama para tunawisma untuk mendapatkan layanan kesehatan. Akibatnya, hak atas pelayanan kesehatan memadai yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara masih belum terwujud di Indonesia. Prihatin terhadap kondisi ini, perwakilan beberapa gereja Protestan yang tergabung dalam komunitas pelayanan Moria Ministry mencoba mewujudkan hak atas kesehatan bagi para tunawisma dengan menggelar pengobatan gratis. Damanik selaku penggagas Moria Ministry rutin berkeliling wilayah Kota Tua hingga Depok demi mencari para tunawisma untuk kemudian diberikan bantuan makanan serta pelayanan kesehatan. Soalnya mereka pada sakit-sakitan semua. Jadi aku kenal dokter sini. Dokter 6, apoteker 6. Suster 12. Pada 9 Maret 2016 lalu, Damanik bekerja sama dengan 6 orang dokter menyelenggarakan pengobatan gratis bagi lebih dari 200 tunawisma yang berasal dari Kota Tua hingga Depok yang sebagian besar berprofesi sebagai pemulung, pengamen, serta pengemis. Sebagian besar dari para tunawisma ini mengeluhkan masalah kulit, pencernaan, serta flu dan batuk. Kebanyakan sih memang biasa di sini paling sering ya kalau nggak dia batuk atau dia rasa sakit-sakit, pegel-pegel gitu, atau mungkin ya luka-luka sedikit lah, gatal-gatal kakinya gitu, atau sakit mah. Kebanyakan sih seperti itu sih, darah tinggi ada beberapa gitu. Para tunawisma yang hadir mengaku bersyukur karena selain dapat berkonsultasi mengenai masalah kesehatan secara langsung dengan dokter, mereka juga diberikan obat-obatan, makanan bergizi, serta susu. Ini sangat membantu bagi kita. Kita jangankan sampai berobat dokter-dokter yang artinya praktik, yang ini di puskesmas saja kita nggak dilayani, kita bahkan untuk membayar 10.000 aja pun enggak. Kami diberkati untuk memberkati, itu moto kami, untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Karena intinya gereja dan firman Tuhan harus menjadi solusi, jawaban bagi kebutuhan rohani mereka, tetapi juga kebutuhan jasmani mereka. Pengobatan gratis ini rutin diadakan oleh Moria Ministry 2 kali dalam setahun. Selain itu, para tunawisma juga diajak berkumpul setiap minggunya untuk beribadah bersama
serta sharing permasalahan yang sedang dihadapi bersama para relawan. Ferawati, Muhammad Saleh, DAI TV. Ya, kita ke Medan. Meningkatnya kasus ibu rumah tangga yang terinfeksi virus HIV menimbulkan kekhawatiran akan banyaknya bayi lahir yang terinfeksi virus yang merusak sistem kekebalan tubuh ini. Ya, lalu bagaimana pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak? Berikut liputan selengkapnya. Human Immunodeficiency Virus atau HIV merupakan sebuah jenis virus yang ditemukan pada tahun 1987. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, dan jika tidak diobati dalam kurun waktu tertentu, HIV akan merusak sistem kekebalan tubuh yang dapat mengakibatkan kematian. Di Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Kota Medan mencatat terdapat 200 kasus baru HIV dan AIDS. Yang cukup mengejutkan, mayoritas angka ini terjadi pada ibu rumah tangga yang ditulari dari suami yang berperilaku resiko tinggi. Ibu rumah tangga yang tertular virus mematikan ini rentan menularkan virus HIV kepada anak yang sedang dikandungnya. Penularan dapat terjadi melalui kontak darah selama masa kehamilan dan proses menyusui ASI dari ibu ke anak. Cara pencegahan penularan virus HIV dari ibu ke anak diatur dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013. Beberapa pendekatan yang dilakukan antara lain meningkatkan pengetahuan dan kepedulian perempuan usia produktif tentang HIV/AIDS, meningkatkan akses perempuan hamil untuk mendapatkan layanan konseling dan pengecekan, serta menyediakan layanan psikologis dan sosial bagi perempuan terinfeksi HIV/AIDS dan keluarganya. Seperti kita ketahui sebenarnya bagaimana kita mengedukasi masyarakat dulu, khususnya si ibu. Ya, kita mengadakan kegiatan promosi itu di tingkat puskesmas, di satu kecamatan itu penyebarannya hampir merata. Kita mengedukasi masyarakat bagaimana istilahnya mencegah si ibu jangan kena penyakit HIV/AIDS. Kalau yang ibu hamil, kita bagaimana mencegah supaya ibu hamil ini nanti mendatangi sarana pelayanan yang terdekat, yaitu di puskesmas. Karena di puskesmas kita di Kota Medan itu ada 12 puskesmas untuk pelayanan VCT maupun PMTCT. Nah, jadi benar-benar masyarakat tidak malu lagi. Jadi ruangan khusus pun diberikan kepada mereka. Nah, jadi masyarakat tidak perlu lagi malu. Saat ini terdapat 5 rumah sakit dan 12 puskesmas di Kota Medan yang menyediakan layanan Voluntary Consulting and Testing atau VCT dan PMTCT untuk melayani masyarakat yang ingin berkonsultasi dan melakukan tes. Lembaga Pendampingan ODA Medan Plus mencatat pada tahun 2015 terdapat 50 anak dengan HIV dan AIDS yang mendapatkan pengobatan ARV. Permasalahan anak-anak dengan HIV dan AIDS cukup rumit. Tingginya stigma dan diskriminasi membuat anak-anak ini kurang mendapatkan perhatian dari keluarga untuk mendapatkan pengobatan. Mereka tetap hidup sehat tentu ada aturan-aturannya, artinya ada perawatan, ada antisipasi, ada juga nutrisi yang mereka harus dapatkan. Disinilah sebenarnya kami agak sedikit miris ya, karena katakanlah ada ini anak dengan HIV ini biasanya nggak selalu akan didampingi orang tuanya, sehingga pendampingnya yang harus berjuang untuk itu gitu. Karena itu kami memang sangat berharap bahwa bukan hanya pemerintah tapi kita juga melihat bahwa unsur-unsur masyarakat, apakah itu pengusaha, perusahaan, BUMN, BUMD, di mana mereka gitu, apakah mereka sudah bersedia untuk melihat sisi lain dari anak-anak kita di sini gitu. Artinya kalau kita misalnya nggak care tentang ini, kita juga kalau anak-anak itu tertutup gitu kan, kita tutup statusnya terus, nggak kita buka gitu. Sementara anak-anak lain juga nggak mengerti bagaimana istilahnya mereka berhadapan dengan itu bukan tak mungkin juga istilahnya itu akan menjadi sesuatu yang akan mengkhawatirkan gitu. Tetapi bagaimana ini supaya bisa sama-sama kita terima, karena kondisi ini kan nggak mungkin nggak kita terima, udah nyata ada di sekitar kita gitu. Program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak terbukti mampu menurunkan resiko penularan hingga 2%, sehingga memberikan harapan bagi anak agar terlahir normal tanpa membawa virus yang mematikan tersebut. Tim Liputan DAI TV.
Ya, sementara itu obat untuk menyembuhkan virus HIV memang belum ditemukan hingga kini. Akan tetapi terapi antiretroviral atau ARV selama ini telah berperan menghambat perkembangan virus HIV dalam tubuh. Ya, lalu bagaimana terapi ARV ini dilakukan agar Oda dapat hidup dengan sehat? Berikut selengkapnya. Penggunaan obat antiretroviral atau ARV diperuntukkan bagi para pengidap HIV untuk menghambat perkembangan virus HIV yang akan terus berkembang dalam tubuh orang dengan HIV/AIDS. Kini ARV semakin mudah dijumpai dan dimanfaatkan oleh Oda. Di Sumatera Utara, pelayanan ARV dapat diakses di beberapa rumah sakit di kabupaten serta puskesmas. Dengan begitu, Oda yang tinggal di daerah terpencil pun dapat dengan mudah mengakses pengobatan. Salah satu rumah sakit yang menerapkan pelayanan khusus bagi pengidap HIV adalah Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan sejak tahun 1995. Namun baru di tahun 2003, Pusat Layanan Khusus atau Pusyansus untuk HIV dibentuk. Pusyansus dilengkapi dengan fasilitas terapi ARV dan Voluntary Counseling Test atau VCT. Di tahun 2015 tercatat 707 orang pengunjung konseling dan 211 orang diantaranya dinyatakan positif HIV. Sejak tahun 2003, Pusyansus RSUP Haji Adam Malik Medan telah memberikan pelayanan ARV kepada 2.414 pasien HIV. Sebetulnya sebelum pasien itu mendapat terapi ARV ini, kita harus menanyakan kesediaan dari pasien itu untuk dia dapat mengkonsumsi obat ini seumur hidup. Sesudah dia memang bersedia atau dia memang punya komitmen untuk makan obat itu seumur hidup, baru kita memberikan ARV ini. Karena obat ARV ini harus dimakan sesuai dengan dosis dan setiap hari. Nah, kalau pasien itu melakukan hal ini, tentu dia dapat nanti hidup sehat. Mengkonsumsi ARV dengan disiplin dan teratur dapat mencegah berkembangnya virus HIV di dalam tubuh Oda. Namun keberhasilan Oda hidup berdampingan dengan HIV tak hanya dilihat dari kedisiplinan Oda dalam menjalani terapi ARV. Dukungan moral dan pendampingan Oda juga diperlukan agar Oda termotivasi menjalani terapi ARV dengan rutin. Tim Liputan DAI TV. Ya, selanjutnya kami akan membahas tentang bagaimana memulai langkah menjadi wirausaha muda. Namun setelah jeda yang satu ini.